Di bawah temaram lampu kuning keemasan yang menggantung di langit-langit kamar kayu sederhana itu, udara pegunungan yang dingin seolah tak mampu menembus kehangatan yang perlahan menyelimuti hatiku. Aku berdiri di sudut ranjang, menatap bayangan diriku di cermin tua, lalu beralih menatap sosok wanita yang kini resmi menyandang status sebagai istriku. Namanya Sari. Dia duduk bersimpuh di tepi tempat tidur, masih mengenakan kebaya putih sederhana dengan rambut yang disanggul rapi, memancarkan keanggunan yang tidak pernah kutemukan pada gadis-gadis kota manapun. Dadaku bergemuruh hebat. Degup jantungku terasa hingga ke ujung jemari yang mulai mendingin karena gugup. Ini adalah malam pertama kami, sebuah awal dari babak kehidupan yang bagi banyak orang dianggap sebagai kegilaan, namun bagiku adalah sebuah anugerah paling indah. Aku mendekatinya perlahan, merasai setiap tarikan napas yang terasa berat namun penuh kerinduan. Saat tanganku menyentuh pundaknya yang lembut, ada getaran hebat yang merambat, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa kami telah melewati badai prasangka. Dalam kesunyian malam yang hanya diiringi suara jangkrik dari balik bukit, kami akhirnya menyatukan jiwa dan raga dalam ikatan yang suci, sebuah momen yang penuh kesantunan dan kasih sayang yang mendalam, membuktikan bahwa cinta tidak pernah mengenal angka atau logika duniawi. Dunia di luar sana mungkin sedang sibuk menghakimiku. Seorang pemuda berusia 26 tahun, yang memiliki karir menjanjikan di pusat kota, memutuskan untuk meninggalkan gemerlap lampu neon demi kembali ke kaki gunung dan menikahi seorang wanita berusia 45 tahun. Bagi mereka, pilihanku adalah sebuah kemunduran, atau mungkin sebuah kesalahan besar yang dipicu oleh keputusasaan. Namun, mereka tidak tahu bahwa jiwaku hampir mati di tengah belantara beton kota. Bertahun-tahun aku mengejar kesuksesan, berpindah dari satu gedung pencakar langit ke gedung lainnya. Namun yang kutemukan hanyalah kehampaan. Kota telah mengajariku cara berkompetisi, tapi tidak mengajariku cara merasa damai. Hingga suatu hari, rasa penat itu membawaku pulang ke desa kelahiranku di lereng gunung, tempat di mana waktu seolah berhenti berputar dan udara masih menyisakan wangi tanah yang basah oleh embun. Di sanalah aku bertemu kembali dengan Sari. Dia bukan orang asing bagiku. Sari adalah wanita yang dulu sering kulihat merawat kebun teh di belakang rumah nenekku saat aku masih kecil. Dia telah menjanda selama 10 tahun setelah suaminya meninggal karena sakit. Kehidupannya sangat bersahaja. Dia mengelola kebun kecilnya sendiri dan membantu warga desa dengan ketulusan yang tak pernah luntur. Saat pertama kali kami bertatap muka kembali setelah sekian lama, aku tidak melihat seorang janda desa seperti yang disebut orang-orang dengan nada merendahkan. Aku melihat seorang wanita dengan ketenangan luar biasa di matanya. Seorang wanita yang meskipun garis-garis halus mulai muncul di sudut matanya, tetap memiliki kecantikan yang melampaui fisik. Kecantikan itu terpancar dari cara dia berbicara, cara dia memperlakukan sesama, dan cara dia mencintai kehidupan yang sederhana namun bermakna. Awalnya, aku sendiri merasa ragu. Apakah perasaan ini nyata? Ataukah hanya rasa kagum sesaat karena aku sedang jenuh dengan kehidupan kota? Namun, setiap kali aku duduk di teras rumahnya sambil menikmati teh hangat dan pisang goreng buatan tangannya, aku merasa seolah-olah semua kepingan teka-teki dalam hidupku mulai menyatu. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang filosofi gunung yang mengajarkan kesabaran, tentang bagaimana musim hujan selalu membawa berkah bagi mereka yang mau menanam, dan tentang luka-luka masa lalu yang kami berdua simpan. Sari adalah pendengar yang luar biasa. Di saat semua orang di kota menuntutku untuk menjadi sesuatu, Sari hanya memintaku untuk menjadi diriku sendiri. Dia tidak pernah memintaku untuk memiliki mobil mewah atau jabatan tinggi. Dia hanya bertanya, "Apakah hari ini hatimu tenang, Bayu?" Pertanyaan sederhana itulah yang akhirnya meruntuhkan pertahananku. Perbedaan usia 19 tahun di antara kami menjadi bahan gunjingan utama di pasar desa, hingga ke telinga teman-temanku di kota. Beberapa orang terang-terangan menyebutku terkena guna-guna,
Sementara yang lain mengasihani masa depanku yang mereka anggap akan suram jika menikahi wanita yang usianya hampir 2 dekade di atasku. Sari sendiri sempat menolakku berkali-kali. Dia merasa tidak pantas bersanding dengan pemuda sepertiku yang masih memiliki jalan panjang di depan. Bayu, kau masih muda. Carilah gadis yang sepadan, yang bisa memberimu keturunan dan menemanimu hingga masa tua dengan raga yang sama-sama kuat, ucapnya suatu sore dengan nada bergetar. Namun, aku menggenggam tangannya dengan erat. Aku katakan padanya bahwa kedewasaan bukan soal berapa kali kita merayakan ulang tahun, tapi soal seberapa siap kita saling melindungi dalam kerapuhan. Aku tidak butuh gadis muda yang mungkin hanya mencintai kesuksesanku. Aku butuh seorang Sari yang mencintai jiwaku bahkan di saat aku tidak memiliki apa-apa. Proses meyakinkan keluarga adalah perjuangan lain yang menguras air mata. Ibuku sempat menentang keras. Ia merasa malu menghadapi kerabat jika anaknya menikahi wanita yang usianya hampir sebaya dengannya. Tapi aku tidak menyerah. Aku membawa ibu ke desa, membiarkannya melihat bagaimana Sari hidup. Bagaimana ia dihormati oleh anak-anak yatim di desa itu, dan bagaimana ia merawatku dengan penuh kasih saat aku sempat jatuh sakit karena kelelahan. Perlahan namun pasti, ibu melihat apa yang kulihat. Beliau melihat cahaya kebaikan dalam diri Sari yang tidak bisa ditutup-tutupi oleh kerutan wajah. Restu pun akhirnya turun, meski disertai dengan pesan agar aku kuat menghadapi cercaan dunia. Hari pernikahan kami berlangsung sangat sederhana, sesuai dengan permintaan Sari. Tidak ada dekorasi mewah atau catering mahal dari kota. Hanya ada doa-doa yang tulus dari warga desa dan dekorasi bunga liar yang kami petik sendiri dari lereng gunung. Saat aku mengucapkan janji suci di depan penghulu, aku merasa beban berat yang selama ini kupikul di kota menguap begitu saja. Aku merasa merdeka. Aku telah memilih jalanku sendiri, jalan yang tidak ditentukan oleh standar masyarakat, melainkan oleh suara hati yang paling dalam. Bagiku, menikahi Sari adalah pilihanku untuk pulang. Pulang ke dalam pelukan kasih sayang yang jujur, pulang ke dalam kehidupan yang tidak melulu mengejar angka-angka keuntungan. Kembali ke malam pertama kami yang penuh debaran itu, saat aku menatapnya lebih dekat di kamar pengantin yang sederhana, aku menyadari satu hal penting. Cinta sejati tidak pernah tentang menemukan orang yang sempurna menurut kriteria dunia, melainkan tentang menemukan seseorang yang bisa membuat kita merasa sempurna di tengah segala kekurangan kita. Sari memiliki kebijaksanaan yang tidak dimiliki gadis seusiaku. Dia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus memberikan pelukan yang bisa menyembuhkan segala rasa lelah. Malam itu, di bawah lindungan gunung yang berdiri kokoh, aku berjanji dalam hati untuk menjadi pelindungnya. Aku akan membuktikan pada dunia bahwa pilihan ini bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah keberanian untuk bahagia. Kini, setelah beberapa waktu menjalani kehidupan pernikahan di desa, aku tidak pernah menyesali keputusanku sedikitpun. Setiap pagi, aku terbangun oleh suara kokok ayam dan aroma kopi yang diseduh Sari di dapur. Kami bekerja di kebun bersama, merasai tanah dengan tangan sendiri, dan menikmati matahari terbenam dari teras rumah kami yang kecil. Teman-temanku di kota masih sering mengirim pesan, menanyakan kapan aku akan kembali ke kehidupan nyata. Aku hanya tersenyum membacanya. Bagi mereka, kehidupan nyata adalah kemacetan, persaingan, dan kepalsuan. Bagiku, kehidupan nyata adalah saat aku melihat Sari tersenyum di bawah sinar matahari pagi, saat kami berbagi tawa tentang hal-hal kecil, dan saat aku tahu ada seseorang yang menungguku dengan cinta yang tulus setiap harinya. Kehidupan kami mungkin tidak dipenuhi dengan kemewahan materi, tapi kami kaya akan kedamaian. Sari mengajariku bahwa kebahagiaan itu sangat sederhana jika kita mau melepaskan gengsi dan tuntutan orang lain. Umurnya yang 45 tahun justru memberinya kekuatan emosional yang luar biasa untuk mengimbangi energiku yang kadang masih meluap-luap.
Dia adalah jangkar bagi perahuku yang dulu sering terombang-ambing. Kami memang belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah kami akan dikaruniai keturunan atau tidak? Namun bagi kami, setiap hari yang dilalui bersama adalah bonus dari Tuhan yang harus disyukuri. Cinta dari gunung ini telah mengubah cara pandangku terhadap dunia. Aku belajar bahwa menjadi laki-laki sejati bukan berarti memiliki wanita paling cantik atau paling kaya, tapi mampu memilih wanita yang paling bisa menghargai martabat kita sebagai manusia. Sari telah memberikan itu padaku lebih dari yang bisa kubayangkan. Meskipun dunia mungkin tetap melihat kami dengan sebelah mata, kami tidak peduli. Karena di sini, di kaki gunung yang udaranya selalu dingin namun hati kami selalu hangat, kami telah menemukan surga kecil kami sendiri. Surga yang dibangun di atas fondasi kejujuran, kesederhanaan, dan pengabdian yang tak lekang oleh waktu. Alasan sebenarnya aku memilihnya, yang mungkin akan mengejutkan banyak orang, bukanlah karena aku mencari figur seorang ibu atau karena aku malas berjuang di kota. Aku memilihnya karena di dunia yang semakin gila ini, Sari adalah satu-satunya kewarasan yang kutemukan. Dia adalah oase di tengah padang pasir egoku. Dia membuatku ingin menjadi pria yang lebih baik, bukan agar dipuji orang lain, tapi agar layak bersanding dengannya. Menikahi seorang janda desa berusia 45 tahun bukanlah sebuah pengorbanan bagiku, melainkan sebuah pencapaian terbesar dalam hidupku. Perjalanan cinta kami adalah sebuah pengingat bahwa takdir Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang misterius. Siapa yang menyangka bahwa anak kecil yang dulu sering berlari di kebun teh, akan kembali belasan tahun kemudian untuk menjemput cintanya di tempat yang sama? Kami memulai segalanya dari nol, membangun mimpi-mimpi baru di tengah hamparan hijau pegunungan. Setiap detik bersamanya adalah pelajaran tentang hidup yang tidak akan pernah kudapatkan di bangku sekolah manapun. Dan saat malam kembali tiba, menyelimuti desa dengan keheningan yang syahdu, aku akan selalu teringat pada malam pertama itu. Malam di mana aku pertama kali merasakan bahwa memiliki Sari adalah hal terbaik yang pernah kukanpahi. Sebuah penyatuan jiwa yang indah dan penuh kesantunan, membawa kami melangkah bersama menuju masa depan yang penuh dengan harapan dan cinta yang tulus tanpa batas.